Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan majelis tafsir, tentunya masih membaca surat Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita akan membaca ayat 37, kemudian 38 dan 39, insyaallah 3 ayat, karena masing-masing dari 3 ayat ini adalah ayat-ayat yang pendek di sini. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Selesai dengan ini cerita tentang Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Maka Adam, yaitu setelah melakukan kesalahan itu, diturunkan ke bumi. Maka fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Adam menerima min rabbih, dari Rabb-nya, dari penciptanya, pengatur urusannya, pemiliknya. Makna Rabb, pengatur, pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkannya, yang mematikannya. Kita katakan juga terhadap Adam, yang menurunkannya dari ke bumi ini. Adam menerima dari Rabb-nya kalimat, beberapa kalimat. Itu Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya untuk bertobat dan cara bertobat. Kalimat di sini yang Allah berikan kepada Adam adalah kalimat yang ada di surat Al-A'raf ayat 23. Itu Adam menerima wahyu dari Allah untuk berdoa dengan doa, mungkin kita hafal semua doa Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Adam. Inilah kalimat yang Allah berikan kepada Adam sehingga dia bertobat dengan tobat yang baik. Dan inilah yang beliau terima dan yang Allah berikan. Rabbana, wahai Rabb kami. Karena yang salah berdua. Dia tidak bilang Rabbi, wahai Rabbku. Karena dua-duanya salah. Dua-duanya sama-sama memakan pohon terlarang itu. Sama-sama bersalah. Maka Rabbana, dia berkata, wahai Rabb kami. Di sini ada huruf ya yang hilang. Asalnya ya Rabbana, wahai Rabb kami. Dzalamna anfusana. Kami telah mendolimi diri-diri kami. Karena orang yang melanggar larangan dengan melakukannya dan melanggar perintah dengan meninggalkannya,
Yang dia zalimi bukan Allah. Yang dia zalimi dirinya sendiri. Karena kalau kita berdosa, yang rugi kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berkurang kekuasaannya sedikit pun dengan kita durhaka. Yang zalim kita sendiri. Yang zalim diri kita sendiri. Kita tidak pernah menzalimi Allah dengan kita berdosa, kita sendiri. Makanya kata Adam, Rabbana, ini kalimat yang Allah berikan kepadanya. Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang merugi. Dan di sini ada nun taukidnya sebenarnya bagi orang yang paham bahasa Arab. Lanakunanna, ada nun yang ditasdid. Itu menunjukkan kesungguh-sungguhannya Adam, bahwa jika Allah tidak mengampuninya, betul-betul dia akan merugi. Betul-betul dia akan merugi. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami dan jika engkau tidak merahmati kami, lanakunanna, dan ditambah lam di awal. La itu menunjukkan ada sumpah yang hilang lagi. Ini masalah. Ada sumpah yang hilang. Jadi Adam mengatakan, jika engkau tidak mengampuni kami dan jika engkau tidak merahmati kami, sungguh demi Allah kami akan benar-benar berada dalam kerugian. Makanya doa ini, dengan dia membacanya, muncullah ayat lanjutannya, fataba alaihi, maka Allah menerima tobatnya. Dan ini terkumpul di dalamnya ya beberapa sebab yang membuat doa itu dikabulkan. Makanya langsung fataba alaihi. Di ayat ini, di surah Al-Baqarah ini 37, tidak disebutkan apa doanya. Allah cuma mengatakan, Adam menerima dari Rabbnya beberapa kalimat yang dia bertobat dengan fataba alaihi, maka Allah terima tobatnya. Apa kalimatnya? Tadi, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan jika engkau tidak merahmati kami, betul-betul demi Allah kami akan berada dalam kerugian. Di doa ini kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan taubatnya Adam dengan doa ini karena di dalamnya ada beberapa hal memang sebab diterimanya doa. Kalau kita berdoa seperti ini pasti diterima. Pertama, dia berdoa bertawassul dengan nama Allah, Rabbnya. Kan dia bilang, Rabbana, wahai Rabb kami. Ini namanya bertawassul, berdoa dengan menyebut nama Allah. Dan memang kita kalau berdoa, kita menyebut nama Allah, itu diantara sebab dikabulkan doa. Allah bilang begitu di Quran. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah dengan menggunakan nama itu. Kalau kita berdoa, pakai nama Allah. Jangan langsung bilang, ya Allah beri saya rezeki, tapi tidak sebut nama Allah. Sebut dulu namanya Allah. Ini sebab pertama, bertawassul dengan nama Allah. Dan ini Adam lakukan. Rabbana. Sebelum dia meminta permintaannya, dia panggil dulu nama Allah. Ya Rabbana, wahai Rabb kami. Sebab kedua,
dia mengakui kesalahan. Ini juga sebab, karena ketika kita mengakui kesalahan berarti kita merendah. Ada di situ sifat tawadhu, sifat merendah. Karena kita katakan di sini, Adam katakan, dolamna anfusana. Kami mendolimi diri kami. Itu sebab kedua. Iya. Karena kalau kita minta rezeki, kita harus merendah bahwa kita butuh rezeki Allah. Kalau kita minta pengampunan, kita harus merendah bahwa Dialah yang bisa mengampuni. Kita tidak memiliki apapun. Merendah. Kemudian yang ketiga, dalam doanya Adam ini ada penyerahan diri kepada Allah. Karena dia bilang, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, dia serahkan urusannya kepada Allah yang mengampuni dosanya dan merahmatinya. Dan dia bilang begitu, jika engkau tidak mengampuni dan tidak merahmati kami akan merugi. Ini juga sebab pengabulan doa. Kalau kita berdoa dengan menyerahkan semuanya kepada Allah, itu akan dikabulkan apa yang kita minta. Kemudian yang keempat, kita menyebutkan keadaan kita jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membantu kita. Di akhir Adam katakan, kami akan merugi jika engkau tidak mengampuni kami, dan jika engkau tidak merahmati kami akan merugi. Tidak ada nilainya kehidupan kami ini jika engkau tidak membantunya. Empat ini sebab dikabulkannya doa. Makanya Allah katakan, fataba alaih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya. Maka doa ini doa yang sangat agung. Jika kita salah, inilah doa yang dianjurkan kita baca. Doanya Adam yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada manusia pertama, itu pun yang pertama melakukan kesalahan. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita harus paham juga artinya. Jangan sampai kita baca, kita tidak tahu apa yang kita baca. Wahai Rabb kami telah mendolimi. Dibilang dolamna, pakai kata lampau. Yang kita sudah jatuh dalam. Kami telah mendolimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, pakai kata akan datang, pakai fi'il mudhari. Jika masa depan kami tidak engkau ampuni, wa tarhamna, dan tidak engkau rahmati, maka di kehidupan berikutnya lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang merugi. Kami akan menjadi orang yang merugi. Inilah kalimat yang Adam terima dari Rabb-nya. Dia baca itu, fataba alaihi, maka Allah menerima tobatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah adalah at-tawwab, maha menerima tobat, ar-rahim, maha menyayangi hambanya. Maha menyayangi hambanya. Ini ayat 37, 38. Maka kembali Allah tegaskan kepada Adam yang diturunkan di bumi dan nanti akan turun petunjuk. Kata Allah, qulna ihbitu minha jami'ah. Kami berkata, ihbitu, turunlah
minha dari surga, jami'an kalian seluruhnya. Kemudian nanti di bumi Allah ingatkan memang, fa imma ya'tiyannakum, fa imma asalnya fa in ma, ada 3 kata ini digabung. Fa maka in jika nanti di bumi ya'tiyannakum datang kepada kalian minni dariku, datang kepada kalian dariku hudan petunjuk. Jika datang dariku nanti kepada kalian di bumi petunjuk, terima, ikuti. Karena disitulah kebahagiaan kita di dunia ini. Di dunia ini kebahagiaan kita adalah dengan menerima petunjuknya Allah. Kita alhamdulillah kaum muslimin, petunjuknya Allah kepada kita adalah yang ditinggalkan oleh Nabi kita kepada kita. 2. Quran dan hadis. Quran dan hadis. Kata Nabi, taraktu fikum syai'ain. Saya tinggalkan kepada kalian 2 hal saja. 2 perkara saja. Karena Nabi tidak mewarisi kepada kita warisan berupa dinar, tidak pula berupa dirham. Apa warisan beliau kepada kita dan apa yang beliau tinggalkan? Beliau katakan kitab Allah wa sunnati. Kitabnya Allah dan sunnahku. Hadisnya. Allah katakan di sini, faman tabi'a hudaya, maka siapa saja yang tabi'a mengikuti hudaya, petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak akan ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah bersedih. Jika kita benar-benar berpegang dengan petunjuk Allah, dijamin kebahagiaan. Allah yang bilang ini, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah bersedih. Kenapa? Karena orang yang berpegang dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dijamin kebahagiaan dunia dan dijamin kebahagiaan akhirat. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Bagaimanapun keadaan kita, miskin kaya, kulit putih hitam, tinggi pendek, kapan kita berpegang dengan Quran dan Sunnah, kita tidak akan sengsara. Tidak akan sengsara. Dijamin. Allah yang menjamin. Iya, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Mana dalilnya? Ini paling pokok yang kita lagi baca. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka jika, kata Allah, datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapa yang berpegang dengan petunjuk dariku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak akan ada rasa takut atas mereka. Karena yang membuat kita susah di dunia ini, 2 ini sebenarnya paling pokoknya, rasa takut dan sedih. Biar kita kaya, tapi kalau kita takut selalu akan bangkrut, tidak ada kebahagiaan. Tidak bisa. Biar kita kaya,
Kalau kita selalu bersedih, percuma juga. Tidak kita nikmati itu kekayaan. Kalau selalu rasa sedih meliputi hati kita. Karena sumber kebahagiaan kita adalah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Itu sumber pokok kebahagiaan kita. Ditegaskan oleh para ulama, tidak ada rasa takut terhadap apa dan tidak sedih terhadap apa. Kata para ulama, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut terhadap mereka, yaitu terhadap apa yang akan datang. Untuk hari esok, orang yang ikut petunjuk tidak ada takutnya. Walahum yahzanun, mereka tidak akan sedih terhadap hari kemarin. Itu yang dimaksud. Yaitu apa yang luput, mereka tidak sedih. Itu bukan takdir itu. Kalau luput, kan yang membuat kita pusing ini adalah kalau kita memikirkan dari yang kemarin, yang kita tidak dapat. Itu masalah kita. Luput yang kemarin atau hari ini nih, kita sudah malam ini. Kenapa kita hatinya gundah gulana? Karena kita pikir hari ini tadi kita kurang. Bersedih terhadap apa yang tidak didapat. Ini masalah kita. Dan tidak takut terhadap apa yang datang besok. Ketika kita biarkan yang telah lewat, qadarullah. Kemudian untuk hari esok, itu besok itu adalah yang menentukannya di langit. Disitulah kita bahagia. Sebagai contoh saja, karena sebenarnya ayat yang semisal dengan ini sangat banyak. Cuma kita contohkan saja. Kita bisa melihatlah sejarah kembali ke belakang. Di awal Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji orang-orang yang beriman dengan ujian yang sangat berat tentunya. Iya. Tapi kalau kita melihat mereka, itu tidak ada sama sekali kesedihannya terhadap kesusahan yang mereka dapatkan. Dan mereka tidak takut, besok ini gimana ini kalau kita muslim. Saat di awal Nabi bilang kepada mereka, kalian pergi hijrah ke Habasyah, ke negeri Afrika sana. Mereka langsung katakan, lakukan. Mereka pergi ke sana. Padahal dia tidak tahu, tidak keluarga. Cuma Nabi bilang, di sana ada raja yang baik. Dia membebaskan penduduknya untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan keyakinannya. Orang yang masuk ke negerinya aman. Cukup dikatakan begitu, langsung dia pergi. Tidak ada orang yang dia kenal di sana. Kenapa bisa begitu? Tidak ada rasa takutnya mereka terhadap apa yang terjadi besok kalau itu adalah petunjuk dari Allah. Kalau itu memang petunjuk, dia lakukan. Dia lakukan. Iya. Kalau kita mau lagi lebih besar daripada itu kan cuma pindah daerah. Ya, kehidupan tetap akan hidup. Tidak dihadapkan dengan kematian. Kalau kita mau lebih mengerikan lagi daripada itu, apa yang terjadi di tahun kedua Hijriah? Waktu itu turun kewajiban pertama puasa Ramadan di bulan Syawal. Turun kewajiban puasa. Puasa di awal tanggal 15 puasa
mereka diajak oleh Nabi untuk pergi ke daerah Badar, menghadang suku musyrik yang pulang dagang dari negeri Syam. Puasa-puasa ini keluar mereka. Sini ujian pertama. Sampai di sana ternyata didengar oleh penduduk Makkah bahwa Muhammad mau menghadang teman-teman kita yang dari Syam, mengambil hartanya. Kayak itu dibolehkan karena sebagai balasan terhadap musyrikin yang mengambil harta muslim di Makkah untuk membalas kejahatan mereka. Dibolehkan oleh Allah. Didengar oleh pembesar-pembesar Quraisy di Makkah. Nih, termasuk Abu Jahal dan kawan-kawannya. Oh, mereka bawa 1000 pasukan. Badar. Nabi cuma keluar bersama 315 orang. Karena kan bukan mau perang besar. Ini cuma mau menghadang pas orang yang pulang dagang. Mau diambil hartanya. Keluar hanya dengan 315. Ternyata mereka datang mau diserang oleh 1000 musyrik. Oh, ini ujian. Ujian. Kayak ini lebih besar daripada pergi pindah tempat ini. Hanya pergi dari Makkah ke Habasyah, hanya perjalanan yang ditempuh di sana sampai hidup enak. Sembah Allah di sana. Nah, ini masalahnya antara hidup mulia atau mati syahid. Ketika mengetahui pasukan musyrik, ringkas sejarahnya itu adalah 1000. Maka Nabi bertanya, bermusyawarah dengan para sahabat yang tadi itu. Gimana ini? Kita pulang ke Madinah. Masalah, karena memang kita tidak punya kemampuan. Karena orang ini musuh 3 kali lipat dari kita. Kita pulang ke Madinah atau kita lawan. Kita lihat sikap ini. Dan takdirnya kita tahu itu tadi pas orang dagang yang mau mereka hadap lolos. Cuma mereka ini gimana ini? Kan sudah lolos orang itu. Tapi karena mendengar Nabi menghadang mereka, orang musyrik keluar dengan kemarahannya. Berani-beraninya dia mau menghadang teman-teman kita, dia keluar dengan pasukan. Maka Nabi berkata, kita tinggal di sini lawan mereka 1000. Setelah Nabi cari tahu tentang jumlahnya, atau kita pulang saja ke Madinah, kita belum ada kemampuan ya untuk melawan mereka. Nabi meminta sarannya dan semua mereka sepakat kita tidak mungkin berkata kepadamu, kamu Tuhanmu pergilah berperang, kami di sini duduk. Tidak mungkin. Kami akan berada di kananmu, kirimu, depan dan belakang. Inilah orang beriman yang ikut petunjuk, yang lembut selesai masalah. Yang terjadi besok kan kita tetap akan mati. Lari pun kita dari sini ini tetap akan mati juga. Dan Allah katakan innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Engkau wahai Muhammad akan meninggalkan dunia ini. Mereka juga umatmu akan meninggalkan dunia ini. Cuman kan kalau kita ke Madinah mundur matinya. Kan cuman mundur. Kita di sini perang. Ini orang beriman. Akhirnya perang. Perang. Karena tidak adanya rasa takut ke mereka. Mereka menang. Mereka meninggal 14 orang.
yang meninggal melawan 1000 tadi. Hanya meninggal 14 orang. Iya, melawan 1000. Sementara pasukan musuh lebih banyak meninggal. Banyak yang ditawan. Banyak harta yang didapat karena mereka kalah. Mereka menghina. Bahkan siapa yang meninggal di antaranya? Tidak tahu. Abu Jahal meninggal di situ. Di perang Badar. Ini orang beriman. Tidak ada rasa takutnya, tidak ada sedihnya. Apa yang terjadi kemarin, tidak ada masalah, sudah. Ya. Dan masalah besok itu masalah mudah. Masa kita khawatir yang kita belum tahu, yang Allah sudah tahu apa yang kita akan dapat besok. Ini diantara bentuk. Contohnya begitu. Tapi ingat, ini kan ikut petunjuk. Kapan kita menyelisih petunjuk? Tunggu kesengsaraan. Dan itu terbukti. Kita tahu di tahun berikutnya. Setahun tepat. Di bulan Syawal tahun depan. Setelah puasa Ramadan. Terjadi perang Uhud. Orang musyrikin tadi yang kalah di perang Badar. Dia himpun suku di sekitar Arab. Setahun kemudian, selama setahun dia cari orang-orang yang bisa berperang. Terkumpullah di bulan Syawal tahun depan 3.000 pasukan. 3.000 pasukan dari musyrik. Iya, dengan senjata lengkap. Mereka menuju ke Madinah. Oleh Nabi, kata Nabi sahabat, kita keluar Madinah. Hai, kalau masuk di Madinah akan terbunuh anak-anak, terbunuh orang tua, terbunuh perempuan. Kita harus menghadang mereka di luar Madinah. Maka Nabi SAW menghadang mereka di Uhud, di gunung Uhud. Maka Nabi mengatakan, belum waktu itu kaum muslimin sudah banyak, membawa pasukan 1.000 orang. Melawan 3.000 tapi. Karena musyrikin membawa 3.000. Nabi membawa 1.000. Karena sudah banyak muslim kasih tahun ini. Cuman qadarullah dari 1.000 ini, karena setelah menang di perang Uhud, perang Badar, orang-orang sudah takut kepada Islam. Takut kepada kaum muslimin. Mereka ini menghadapi 1.000 bisa menang dengan 315. Maka banyak orang masuk Islam, munafik yang kita ambil di surah Al-Baqarah ini. Keluar bersama Nabi dari 1.000 pasukan tadi itu, ada 300 munafik. Hanya sekedar pengembira. Tidak mau perang betulan. Cuma mereka keluar karena takut. Intinya berarti pasukan murni adalah hanya 700. Nabi berkata, Nabi bagi 2 pasukan. Pemana di Gunung Uhud. Kita kalau pergi umroh, ada itu gunung yang kecil. Ya, Jabal Rumman. Ya, yang kecil, yang di tengah. Iya, yang kadang kita naik di situ kalau mungkin pergi umroh. Di situ pasukan Nabi letakkan pemanah. Nabi katakan, apapun yang terjadi, jangan pernah turun. Kami menang atau kalah, kalian tetap di atas. Itu petunjuk tentunya dari Allah. Maka Nabi peranglah di bawah. Ternyata di bawah berhasil pukul mundur itu tadi 3.000. 3.000. Yang di atas berselisih. Ayo kita turun. Ini ada yang bilang kita turun kumpul ghanimah. Rampasan perang. Kita sudah menang ini. Yang lainnya bilang tidak, jangan. Nabi SAW menyuruh kita tetap di sini apapun yang terjadi. Turunlah sebagian. Ini namanya tidak ikut perintah Nabi. Apa yang terjadi? Ternyata itu musyrik tadi melihat itu. Dia balik naik ke sebelah gunung. Dia serang Nabi dari atas. Yang sudah lari turun tadi, diseranglah dari atas ke bawah. Di sini pelajaran penting. Kalah. Kita muslim kalah. Kalah pertama. Dalam Islam. Kita tahu kenapa kalah? Sebabnya tidak taat perintah. Orang yang lebih banyak 1.000. Ya. Tadinya di perang Badar hanya 313, 315 menang.
Sebabnya adalah kita datang petunjuk tidak ikut. Begitulah, kita ingin ada perang. Dan perang ini, kalau kita ada petunjuk dari Allah kita tidak ikut, jangan kita mengharap kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di ikut petunjuk. Pencipta tak yang bilang, saya hanya baca dan terjemahkan. Jika kita ikut petunjuk yang Allah bawakan kepada kita, datangkan kepada kita, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Iya, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita ingkar ini bahaya. Inilah di ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wakadzabu, dan mendustakan. Ya, mereka yang kafir dan mendustakan. Kafir, kata para ulama, tidak melakukan perintah, dan mendustakan berita. Dan di Quran ada dua, ada perintah, ada larangan, ada berita. Orang-orang yang ingkar terhadap perintah dan mendustakan berita dari Allah Subhanahu wa taala, wakadzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, na'udzubillah. Ini didukung oleh banyak ayat. Sebagai penutup saya akan bacakan 3 ayat bahwa nyatanya orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya pasti sengsara. Allah katakan misalnya di surat An-Nisa, untuk menghubungkan dengan ayat ini, Al-Baqarah 39, innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada, naudzubillah. Sungguh orang-orang kafir dan lagi zalim, Allah tidak akan mengampuni mereka. Allah tidak akan memberikan petunjuk mereka kepada jalannya, kecuali jalan ke jahanam, naudzubillah. Kecuali jalan ke jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ada juga di surat Al-Ahzab, innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir. Allah menyiapkan untuk mereka neraka yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Juga Allah berfirman di surah Al-Jin 23, wa may ya'sillaha wa rasulah fa inna lahu naro jahannama khalidina fiha abada. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini bahayanya. Kita pilih salah satu dari 2 jalan itu. Iya, wallahualam, mudah-mudahan bermanfaat. Ini 3 ayat yang kita ambil, kita ada dulu. Baik, kita masuk di sini, ada pertanyaan. Ustaz izin bertanya, kapan waktu mustajabah untuk melaksanakan sholat tobat? Apakah ada bacaan khusus? Kalau waktunya tidak ada waktu khusus untuk sholat tobat, karena memang di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yudnibu dzamban fayuhsinut tuhur thumma yakumu fayusalli rak'atain. Tidak ada seorang hamba pun yang jatuh dalam sebuah dosa, pakai fa, langsung setelahnya dia perbaiki toharohnya, itu wudu dengan baik,
fayusolli rakaatain, langsung dia sholat 2 rakaat. Dosa, langsung sholat 2 rakaat. Wudu, dosa, wudu, pakai fa. Tidak tunggu waktu mustajab. Langsung dia lakukan. Sholat 2 rakaat. Iya. Tsumma yastaghfirullah. Setelah itu pakai tsumma. Kan ada jaraknya. Sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat dia beristighfar kepada Allah. Iya, meminta ampun kepada Allah. Di antaranya doa tadi. Rabbana. Tadi. Zalamna anfusana. Wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia beristighfar kepada Allah. Iya. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka Allah mengampuni dosa. Allah mengampuni dosanya. Di sini kita lihat bahwa tidak ada waktu khusus. Kemudian, apakah ada bacaan khususnya? Tidak. Tidak ada bacaan khusus dalam sholat tobat. Iya, karena Nabi cuma mengatakan bertoharoh kemudian dilakukan 2 rakaat. Tidak ada bacaan khususnya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana tata cara mandi suci dari haid? Mandi suci dari haid sama dengan mandi junub. Dengan 2 cara sempurna dan 1 cara ya mandi cukup. Cara mandi sempurna ada di hadits Aisyah, yaitu kita berwudu dengan sempurna di awal, seperti wudu mau sholat. Kemudian mengambil air dengan tangan dan menyelai rambut. Hingga kapan? Hingga kita merasa bahwa kulit kepala sudah basah. Bukan rambut, kulit kepala sudah basah. Kemudian kita siram kepala, siram badan, sudah selesai. Ini mandi sempurna. Mandi sempurna kedua, hadits Maimunah, sama-sama di Bukhari Muslim ini. Kita mulai dengan mencuci kedua telapak tangan. Tentunya setelah mencuci kelaminnya. Mencuci kedua telapak tangan. Setelah itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Dan mengeluarkannya. Setelah itu mencuci wajah. Kemudian mencuci tangan sampai ke siku. Setelah itu langsung siram kepala. Jadi tidak usap kepala. Siram kepala, siram badan. Selesai itu siram kaki terakhir. Itu mandi sempurna juga. Jadi kaki diakhirkan, kepala tidak diusap lagi. Langsung siram. Itu juga mandi sempurna. Iya. 2 ini disebut dengan mandi junub sempurna, mandi suci dari haid sempurna. Ketiga, ini dikatakan mandi cukup. Kita berniat mandi suci dari haid atau mandi suci dari junub, langsung siram, tidak wudu. Ini mandi cukup, sah juga. Karena Nabi SAW pernah datang ya kepada beliau, Ummu Salamah, bertanya kepadanya bahwa beliau adalah orang yang lebat rambutnya. Beliau bertanya, apakah saya buka kalau mau mandi junub? Apakah saya buka itu ikatnya kalau saya mandi junub? Kata Nabi, tidak perlu. Kamu cukup siram kepalamu. Ini kemudahan bagi perempuan. Ya, cukup kamu siram kepalamu, badan, fatathurin, maka kamu telah suci. Kamu telah suci. Ini disebut dengan mandi cukup. Ini 3 cara, semuanya boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Ustaz, tolong nasihati saya. Masya Allah. Bagaimana menjadi istri yang berbakti dan patuh kepada suami? Karena suami saya selalu menganggap saya istri yang selalu membangkang. Sedangkan saya sudah meninggalkan semua kehidupan independen saya demi beliau menjadi ibu seutuhnya. Masya Allah. Iya.
Dia mau dinasehati ya. Alhamdulillah. Sabar. Sabar. Iya. Kalau kita sudah berkorban seperti itu, taat kepada Allah dan berusaha taat kepada suami, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dia bisa masuk surga di pintu mana saja dia mau. Dalam hadis, idza sholatil mar'ah khamsaha wa ata'at ba'laha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha, iya, jika seorang perempuan sholat 5 waktu dia jaga, dia berpuasa di bulannya, di bulan Ramadan, dan dia taati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga di pintu mana saja kamu mau. Sabar saja. Walaupun suami menganggap kita membangkang, sabar. Tidak ada masalah. Karena orang di dunia ini, kalau kita mau mencari ridhonya sepenuhnya, tidak mungkin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nas la tudrak. Ridhonya manusia itu tidak mungkin kita dapat. Karena keadaan orang berbeda-beda. Berbeda-beda, keadaan orang berubah-berubah. Sebagaimana juga perempuan berubah-berubah. Ya, datang haidnya berubah dengan saat dia tidak haid. Tidak bisa. Tidak. Sama juga laki-laki perempuan sebegitu. Iya, sehingga susah. Tidak ada masalah, itulah ujian. Apakah kita memang akan bertahan di atas perubahan ini, atau kita malah akan bilang, terlanjur membangkang terus. Itu yang mau dilihat. Karena kita tidak mungkin dibiarkan berkata beriman sebelum diuji. Iya, tidak mungkin. Tidak mungkin kita ditinggalkan tanpa diuji terhadap apa yang kita lakukan. Tapi bagi suaminya ini, Masya Allah, sebenarnya nasihat paling bagus untuk suami ini. Karena kalau istri ini kita cuma bisa bilang sabar. Karena Nabi juga pernah berkata kepada seorang perempuan, iya, isbiri wahtasib, bersabarlah engkau dan mengharaplah pahala. Dan beliau nasihatkan kepadanya, innama sabar inda sadamatil ula. Kesabaran itu di ujian pertama. Jadi sabar saja. Ini ujian tak? Kalau kita lulus. Kemudian yang kedua sebenarnya bagi suami. Kita ini sebagai suami, istri saja membangkang atau seperti yang di sini yang dikatakan oleh penanya, kita sebagai suami sabar saja. Diperintahkan bersabar. Bahkan kita tidak boleh membencinya sebenarnya. Dilarang memang, dilarang. Kita membenci kalau ada kekurangan. Apalagi tidak ada kekurangan. Kalau tidak ada kekurangan tidak boleh memang. Allah berfirman di Quran, fa'in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika dia taat kepada kalian, jangan mencari-cari celah untuk menyusahkannya. Kita malah salah. Kalau dia sudah taat, kemudian kita pergi menyusahkannya, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Iya. Makanya kita ini, kalau dia pun kurang, kita dilarang untuk membencinya. Kita suami. Kata bila yafraku mu'min mu'minah. In kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya. Jika ada akhlaknya, dilarang. Jika ada akhlaknya yang dia tidak suka, maka dia akan ridho dari yang lain di istrinya. Pasti ada yang kita suka. Kan tidak mungkin kita kasih nikah dengannya. Yang kasih nikah kita itu Allah. Kalau kita tidak ada yang kita suka dari itu. Iya. Makanya tidak boleh dibenci. Ini banyak pertanyaan lagi berikutnya, tapi sudah bunyi. Biar ya? Sudah ya? Banyak sekali pertanyaan hari ini nih, Masya Allah. Ya, iya, Pak, ini juga masih ada. Iya, sudah bunyi. Iya, jadi kita cukup ini. Maaf ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sini penting, tapi
bolehlah dikasih naik lagi nanti insya Allah. Iya, tapi jangan ini seperti orangnya sudah pulang nanti tidak datang, jadi naikkan ulang lagi saja. Semoga ada waktu yang dia akan datang. Tadi terlalu lama mungkin karena kita 3 ayat. Karena saya memang mau tamatkan tentang Adam itu. Mohon maaf. Iya, saya mau tamatkan tentang ceritanya Adam. Wallahualam. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.